Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan matematika kali ini saya akan mengantarkan terkait materi, yaitu sudah saya share ya di grup bisa dibaca nanti. Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu terkait dengan pangkat, akar, dan logaritma. Nanti silahkan dilihat filenya. Jadi untuk materi kali ini diantara yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan pangkat ya, meliputi kaidah pemangkatan bilangan, kemudian kaidah perkalian bilangan berpangkat dan kaidah pembagian bilangan berpangkat. Kemudian terkait dengan akar meliputi kaidah pengakaran bilangan, kemudian kaidah penjumlahan bilangan terakar, kaidah perkalian bilangan terakar, dan kaidah pembagian bilangan terakar. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan logaritma, jadi basis atau dasar logaritma, kemudian kaidah-kaidah logaritma dan penyelesaian persamaan dengan logaritma. Jadi materi kali ini itu istilahnya ini radikannya ya. Jadi pangkat, nanti akar, logaritma itu kan istilahnya saling terkait. Nah, pangkat itu sendiri, itu pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks ya yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Ya, misalkan notasi X pangkat A ya. X pangkat A itu menunjukkan bahwa X itu ya, bilangan X itu harus dikalikan dengan bilangan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali. Ya, misalkan 2 pangkat 2 ya, maka 2 itu harus dikalikan dengan 2 itu sendiri sebanyak 2 kali. Kalau misalkan pangkatnya 3 kali ya berarti sebanyak 3 kali. Itu bilangan pangkat secara definitifnya. Kemudian kaidah pemangkatan bilangan, ada beberapa kaidah dalam pemangkatan bilangan ya. Itu yang pertama, kaidah pertama, kalau suatu pangkat itu suatu bilangan X dipangkatkan dengan 0 ya, X pangkat 0 itu maka hasilnya sama dengan 1 ya, dengan catatan X-nya tidak sama dengan 0 ya, dengan catatan X-nya itu bilangan yang dipangkatkannya itu tidak sama dengan 0, maka nanti hasilnya 1 berapapun. Misalkan 1000 pangkat 0 hasilnya 1, sama aja 1 pangkat 0 hasilnya 1. Ini nanti silahkan dicermati ya, kenapa sih suatu bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Kan pangkatnya 0 kok 1 hasilnya. Nah, nanti setelah penjelasan kaidah-kaidah ini semoga nanti sudah ada jawaban, sudah ada bayangan kenapa kalau bilangan berpangkat 0 itu 1 hasilnya. Kemudian yang kedua ya, kaidah yang kedua, X pangkat 1 maka akan sama dengan X itu sendiri ya, akan X sendiri. Jadi bila suatu bilangan apabila dipangkatkan dengan 1 maka akan menyebutkan bilangan itu sendiri ya. Kemudian yang ketiga, 0 pangkat X sama dengan 0. Jadi berapapun pangkatnya, mau itu 1 maupun itu 1000, itu hasilnya adalah 0. Kemudian kaidah yang keempat, X pangkat min A itu sama dengan 1/1 X pangkat A. Ya, ini saya jelaskan kaidah-kaidahnya ya. Kaidah-kaidahnya. Kemudian yang kelima, X pangkat A per B sama dengan B akar X pangkat A. Ya, ini kaidahnya. Jadi kaidahnya seperti itu. Kemudian kaidah yang keenam, kaidah pemangkatan yang keenam yaitu X per Y dalam kurung pangkat A sama dengan X pangkat A seper Y pangkat A. Ya. Kemudian kaidah yang ketujuh, X pangkat A dalam kurung pangkat B sama dengan X pangkat A dikali B.
Jadi dikalikan pangkatnya. Dan kaidah yang ke-8, X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C, di mana C itu sama dengan A pangkat B. Ya, bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Itu kaidah pemangkatan suatu bilangan, ya, yang harus kita hafalkan. Ya. Itu sudah kaidah tetap, ya, kaidah tetapnya. Kemudian kaidah perkalian bilangan berpangkat. Ya, kaidah dalam perkalian bilangan berpangkat. Kaidah yang pertama, kalau X pangkat A dikalikan X pangkat B, ya, itu sama dengan X pangkat A ditambah B. Jadi bilangan pangkatnya itu ditambahkan. Ya. Jadi kalau perkalian berpangkat, ya, tinggal pangkatnya ditambahkan antara pangkat yang ke-1 yang dengan yang kedua. Contoh misalkan di situ 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4. Ya, dengan catatan X-nya itu sama, ya. Dengan catatan X-nya itu sama. Sehingga diketemukan sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Ya. Kemudian kaidah yang perkalian yang kedua, misalkan X pangkat A dikali Y pangkat A itu sama dengan X dikali Y dalam kurung dipangkatkan dengan A. Ya. Dalam hal ini, ya kan, bilangan pangkatnya sama, akan tetapi bilangan yang dipangkatnya berbeda. Ya. Bilangan yang dipangkatkannya berbeda tapi pangkatnya sama. Contohnya di situ 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, maka akan sama dengan 3 dikali 5 dalam kurung dipangkatkan dengan 2. Jadi 3 tambah 5 15, ya. Jadi sama dengan 15 pangkat 2, sama dengan 225. Ini kaidah perkalian bilangan berpangkat. Kemudian kaidah pembagian bilangan berpangkat. X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X A dikurangi B. Ya. Jadi bilangan yang dipangkatkannya sama tapi pemangkatnya berbeda, ya. X A dibagi X B, ya, X pangkat A dibagi X pangkat B sama dengan X A dikurangi B. Ya. Jadi kalau sudah memahami kaidah ini seharusnya bisa menjawab tadi kenapa X pangkat 0 itu hasilnya 1. Ya. Dengan memahami kaidah ini secara betul, ya, nanti kita bisa mengetahui, oh kenapa sih X pangkat 0 itu semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Nah, nanti kalau sudah memahami dengan betul kaidah ini, nanti akan tahu jawabannya. Contohnya misalkan di sini 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi pangkat 4, ya. Sama dengan 3 pangkat min 2 sama dengan 1/9. Ya. Kemudian kaidah pembagian bilangan berpangkat yang kedua, X pangkat A dibagi Y pangkat A itu sama dengan X per Y dalam kurung dipangkatkan dengan A. Ini bilangan yang dipangkatkannya berbeda tapi pangkatnya sama. Contoh 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 itu sama dengan 3/5 pangkat 2 sama dengan 9, ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 9/25. Nah, itu terkait dengan bilangan berpangkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam akar, ke dalam akar. Jadi akar itu merupakan bentuk lain
yang menyatakan bilangan berpangkat. Jadi kebalikannya ya, kebalikan dari bilangan berpangkat. Jadi akar dari sebuah bilangan ialah basis X yang memenuhi bilangan tersebut berkenaan dengan pangkat akarnya yang A tadi. Jadi bentuk umumnya A akar M sama dengan X jika X pangkat A sama dengan M, sehingga M itu adalah radikannya ya. Nah, kaidah-kaidah dalam pengakaran, kaidahnya, rumus-rumusnya dalam pengakaran, rumus-rumus tetapnya ya. Yang pertama, B akar X itu sama dengan X pangkat 1 per B ya, pangkat 1 per B. Kemudian kaidah yang kedua, B akar X pangkat A itu sama dengan X pangkat A per B. Kaidah ketiga, B akar X dikali Y itu sama dengan B akar X dikali B akar Y. Ini kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, B akar X per Y sama dengan B akar X dibagi B akar Y. Ini kaidah dalam pengakaran bilangan. Kemudian kaidah dalam penjumlahan maupun pengurangan bilangan yang terakar. Jadi bilangan-bilangan yang terakar hanya dapat ditambahkan atau dikurangi apabila akar-akarnya itu sejenis. Kalau akar-akarnya tidak sejenis, maka tidak bisa. Ya. Ini sebagai contoh, M dikali B akar X pangkat A plus minus ya, plus minus entah itu ditambah ataupun dikurangi, N dikalikan B akar X pangkat A itu akan sama dengan M plus minus N plus minus ya. Kalau misalkan di sisi kirinya itu plus ya berarti mengikuti di sisi kanannya juga ditambahkan. Jadi kalau sisi kirinya ditambahkan berarti sisi kanannya juga ditambahkan. Jadi plus minus M plus minus N dalam kurung dikalikan dengan B akar X pangkat A. Jadi syaratnya adalah apabila akar-akarnya sejenis. Kalau tidak sejenis tidak bisa. Nah, kemudian kaidah perkalian bilangan terakar. Hasil kali bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangannya ya. Perkalian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya itu berpangkat sama ya, apabila akar-akarnya itu berpangkat sama. Nah, ini misalkan B itu pangkatnya ya, B akar X dikali B akar Y itu sama dengan B akar X dikali Y ya. Jadi B itu menunjukkan pangkat akarnya. Kemudian akar ganda dari sebuah bilangan adalah dasar pangkat baru dari bilangan bersangkutan ya. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali pangkat dari akar-akar sebelumnya. Misalkan di sini B akar dari C akar X pangkat A itu sama dengan B dikali C akar dari X pangkat A ya. Ini kaidahnya. Sedangkan kaidah pembagian dalam bilangan terakar, hasil bagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil bagi bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Contoh, B akar X dibagi B akar Y itu sama dengan B akar X per Y ya. Jadi syaratnya adalah akar-akar berpangkat sama.
Itu terkait dengan akar. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu logaritma. Ya, logaritma ini juga radikannya lagi ya. Jadi logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan ataupun proses pengakaran. Ya, kebalikannya. Bentuk misalkan di sini bentuk pangkatnya X pangkat A sama dengan M, maka bentuk akarnya adalah A akar M sama dengan X. Bentuk logaritmanya adalah X log M sama dengan A. Jadi suku-suku pada ruas kanan itu menunjukkan bilangan yang dicari atau hendak dihitung pada masing-masing bentuknya. Ya, entah itu pangkat, entah itu akar, ataupun logaritma. Jadi ini pada dasarnya kebalikan dari masing-masing itu ya bilangan ya bentuknya. Basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun, ya, biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Kemudian basis logaritma yang lazim dipakai adalah 10, ya, common logarithm atau logarithm Briggs, ya. Jadi kalau misalkan log M itu berarti 10 log M. Jadi kalau misalkan di depannya itu tidak ada angka, tidak ada bilangan yang menyebutkan, berarti itu otomatis itu adalah 10. Ya kan? 10 log M. Misalkan log 24 ya berarti 10 log 24. Nah, seperti itu. Jadi logaritma berbasis situ bilangannya adalah 2,72, itu disebut sebagai logaritma alam atau natural logarithm atau disebut juga logaritma Napier. Ya. Jadi itu adalah misalkan contohnya ln M atau berarti E log M. Ya. Jadi ln-nya sudah kita pelajari ya di SMP ini ya. Di SMP sudah kita pelajari ln. Jadi kalau terkadang kalau kita melakukan penelitian juga, kalau misalkan variabel-variabelnya itu satuannya tidak sama, maka kita harus melakukan ln ya untuk menghitung hubungan antar variabel ketika kita penelitian ya. Kemudian kaidah-kaidah logaritma. Kaidah yang pertama, X log X sama dengan 1. Ya, kemudian kaidah yang kedua, X log 1 sama dengan 0. Kaidah yang ketiga, X log X pangkat A itu sama dengan A. Ya. Kemudian X log M pangkat A sama dengan A kali X log M. Dan kaidah yang kelima, X dikali X log M sama dengan M itu sendiri. Kaidah yang keenam, X log M dikali N sama dengan X log M ditambah X log N. Kaidahnya. Kemudian kaidah yang ketujuh, X log M per N itu sama dengan X log M dikurangi X log N. Jadi kalau kata kuncinya kalau dikali itu ditambahkan, kalau dibagi itu dikurangi. Ya, kata kuncinya. Kemudian kaidah yang ke-8, X log M dikali M log X sama dengan 1. Jadi kalau dibolak-balik seperti itu hasilnya sama dengan 1. Ya. Kemudian yang kaidah yang terakhir, X log M dikali M log N dikali N log X itu sama dengan 1. Jadi dibolak-balik nanti hasilnya 1. Ya, kaidahnya. Penyelesaian persamaan dengan logaritma. Logaritma dapat digunakan untuk mencari bilangan yang belum diketahui ya, dalam sebuah persamaan, khususnya persamaan eksponensial dan persamaan logaritmik. Persamaan logaritmik ialah persamaan yang bilangan itu bilangan tersebut itu
berupa bilangan logaritma sebagai contoh ini log 3x ditambah 298 sama dengan 3. Ya, saya rasa itu materinya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail dengan contoh-contohnya. Saya hanya menyampaikan terkait dengan kaidah-kaidah tetap, ya, kaidah-kaidah tetap dalam pengakaran, kemudian pangkat dan juga logaritma. Saya rasa itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.